kasih dalam Kristus Yesus. Selamat datang di rumah kediaman Mama Logo, tempat Bapak almarhum Gabriel Olakoban yang selama ini tinggal dan berdekatan di tempat ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Pater yang sudah meluangkan waktunya untuk datang ke sini. Kehadiran Pater di sini sebenarnya pertama-tama adalah permintaan almarhum. Jadi Bapak Gabriel itu dia selalu meminta supaya Pater memberi dia minyak suci, memberi dia berkat, dan pesan dia bahwa kalau dia pergi, tolong bilangin Pater Toto supaya dia yang bisa. Keinginan almarhum malam ini dipenuhi dengan baik oleh Pater. Pater datang ke sini untuk bersama dengan kita semua dan juga bersama dengan almarhum Bapak Gabriel kita merayakan perjamuan kudus, perjamuan syukur Yesus bersama dengan murid-muridnya dan kita semua. Maka marilah Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, kami atas nama keluarga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua untuk memberikan dukungan bagi keluarga yang berduka dan terutama dukungan cinta dan doa kalian semua untuk orang tua kami Bapak Gabriel Olakoban. Mari kita siapkan hati kita akan merayakan perayaan Ekaristi Kudus ini dengan mempersiapkan lagu pembuka. Bapak Gabriel Olakoban yang sudah dipanggil menghadap Tuhan 7 hari yang lalu. Dalam perayaan ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Kiranya itu dapat meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa kematian bukanlah titik akhir, tetapi kematian adalah permulaan dari suatu hidup yang baru, yaitu hidup yang disediakan oleh Allah sendiri bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mengawali perayaan ini, kita mohon pengampunan dan belas kasih Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tetapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa dalam Roh Kudus. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah kebangkitan
kebangkitan dan kehidupan. Barang siapa percaya padamu akan memperoleh kehidupan kekal. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau akan datang dengan mulia untuk mempersatukan kami semua dalam kerajaan Bapa. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Bapa sumber kehidupan manusia, kami percaya bahwa Putra-Mu menyelamatkan kami dengan wafat dan kebangkitannya. Maka teguhkanlah harapan kami bahwa hamba-Mu, Bapak Gabriel Koban yang sudah berpulang ini, Kau bangkitkan untuk kehidupan kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, sebagaimana tubuh itu satu, meskipun anggotanya banyak, dan semua anggota itu, sekalipun banyak, merupakan satu tubuh saja, demikian pula Kristus. Sebab kita semua telah dibaptis dalam satu roh, menjadi satu tubuh, dan juga diberi minum dari satu roh. Entah kita orang Yahudi, entah bukan Yahudi, entah budak, entah orang merdeka. Sebab tubuh tidak terdiri atas satu anggota saja, tetapi atas banyak anggota. Kalian semua adalah tubuh Kristus, dan masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menentukan beberapa orang di dalam jemaat. Pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya Ia menentukan mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berbicara dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Maka berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang utama. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. 715. Jikalau gunung terjatuh di tanah, tetap segigih tiada buahnya. Sesungguhnya telah difirmankan Tuhan, jikalau mati akan banyak buahnya.
Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Para murid serta orang banyak pergi bersama dia. Ketika ia mendekati pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, yaitu anak laki-laki tunggal seorang ibu yang sudah janda. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, tergeraklah hati Tuhan oleh belas kasih. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan jenazah itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Tuhan berkata, "Hai pemuda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah pemuda itu, duduk dan mulai berbicara. Yesus lalu menyerahkannya kepada itu. Semua orang itu ketakutan, dan mereka menemukan memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus ke seluruh Yudea dan ke seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Injil yang baru saja kita dengar antara lain berbicara tentang orang-orang yang mengusung jenazah seorang pemuda yang sudah meninggal. Pemuda ini adalah anak tunggal dari seorang janda. Sudah jatuh di tempatan dalam, sudah janda, masih kehilangan anak tunggal. Ya. Yesus melihat hal ini dan dia tergerak hatinya oleh belas kasihan. Rombongan yang satu itu mengusung jenazah. Rombongan yang kedua adalah rombongan Yesus bersama murid-muridnya. Dan mereka berpapasan atau bertemu di pintu gerbang kota. Itulah yang membuat Yesus terharu, lalu menyapa anak muda itu, "Bangunlah." Dan anak itu dibangkitkan, dihidupkan, lalu diserahkan kepada ibunya. Hal yang perlu kita catat di sini ialah bahwa rombongan Yesus boleh dikatakan sebagai rombongan yang orang-orang hidup atau rombongan kehidupan. Sedangkan rombongan yang membawa jenazah kita berikan dalam tanda petik rombongan kematian. Itulah, dalam perjumpaan ini Allah bertindak. Allah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia yang berduka. Maka Allah membangkitkan orang yang sudah meninggal. Allah menghidupkan mereka yang sudah mati. Dan Allah mau menunjukkan bahwa Allah itu adalah Allah yang menjadi sumber kehidupan kita. Kita semua datang dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Kita datang dengan tidak membawa apa-apa, dan kita akan kembali juga dengan tidak membawa apa-apa. Amin. Amin. Iya. Orang yang ditinggalkan seringkali bertengkar. Siapa yang dapat rumah itu? Siapa yang nanti tanah itu, siapa yang miliki? Yang berangkat sudah tenang-tenang, ya. Yang repot itu yang masih hidup, ya. Memang itulah manusia. Kita malam hari ini tentu mengenangkan kembali Bapak Gabriel. Kalau tadi dikatakan bahwa beberapa kali sebelumnya saya datang ke rumah ini untuk memberikan sakramen pengurapan orang sakit. Paling kurang 2 kali. Setelah itu saya datang lagi pengurapan orang sakit, dan kemudian masih memberikan sakramen pengampunan dosa sebagaimana permintaan dia sendiri, dan kemudian sekalian dengan komuni kudus. Ya, itulah hasrat dia dan keinginan dia. Dan mungkin terakhir pada saat dia meninggal, memang tentu mengharapkan bahwa saya misa, yaitu malam hari itu katanya ada pastor paroki yang berkunjung ke lingkungan, lalu saya mengatakan kalau
begitu saya tidak perlu datang, biarlah tuan rumah datang untuk menuju rumahnya. Ya itu. Jadi saya mengatakan saya minta kesempatan yang lain, dan 7 hari ini ya saya mau datang ke sini untuk kita bersama-sama dengan saudara-saudara di sini kita berdoa untuk mendoakan, mengenangkan Bapak Gabriel, dan sekaligus mohon juga kiranya Tuhan mengampuni dan memberikan juga kerahimannya kepada Bapak Gabriel. Itulah yang kita lakukan pada malam hari ini. Jadi saya kembali lagi kepada apa yang saya katakan tadi, bahwa kita malam hari ini juga boleh dikatakan ada yang termasuk rombongan kehidupan, ada yang mungkin saja terjadi juga menjadi rombongan kematian. Siapa yang menjadi masuk rombongan kehidupan di sini? Siapa? Semua. Siapa yang rombongan kematian di sini? Semua juga. Luar biasa, syukur kepada Allah. Jadi syukur bahwa kita yang hadir di sini adalah rombongan kehidupan semua. Amin. Senyum ibu-ibu di luar biasa, cara senyum. Jadi kita masih hidup, kita sungguh-sungguh. Akan kita hidup sekarang, maka kita harus berani juga untuk membawa kehidupan, untuk menjadi rasul kehidupan. Dan itu berarti bahwa kita mau kehadiran kita ini harus juga memberikan hidup kepada orang-orang lain. Amin. Amin. Dari pagi bangun tidur, ya ayo menyapalah orang-orang serumah. Selamat pagi, apa kabar? Mimpi indah semalam? Iya. Saya habis pemakaman jenazah di Karos, saya bisa requiem di Karos. Pulang kok saya diajak makan di bubur di situ. Sudah itu masih dibawakan biskuit. Biasanya saya tidak bawa. Kalau saya bawa pun saya beri security. Kali itu saya bawa dan saya makan lagi. Malamnya menjalan dari 3 kali kok saya melihat kok kenapa orang taruh peti jenazah di samping saya ini? Kenapa taruh di kamar saya? Saya mau bangun juga takut ya. Tapi ternyata itu hanya suatu ilusi, bayangan saya. Dan saya tunggu malam yang berikut bagaimana mimpinya. Oh, malam berikut tidak ada apa-apa lagi. Dia sudah jalan. Nah ini suatu. Jadi Bapak, kita dipanggil, kita semua tadi mengakui bahwa kita ini adalah anggota dari rombongan kehidupan. Maka tugas kita adalah memberikan kehidupan kepada orang-orang. Masih ingat Injil minggu yang lalu ini, minggu yang baru-baru saja, ada yang masih ingat? Anak hilang, prodiakon, ya? anak yang hilang, apalagi yang hilang? dirham yang hilang, apalagi? domba yang hilang. Dirham yang hilang dicari, kalau diketemukan, wah, senangnya bukan main. Sekarang coba HP itu hilang, waduh, kebakar jenggot. Hanya tertinggal lupa di mana saja itu sudah carinya hidup semua. Ini HP ini begitu penting sekarang. Lihat, mau bisa saja HP-nya juga ada di altar di sini. Dan tidak dibuka, tidak ada. Jadi itu kita seringkali bingung mencari untuk menemukan sesuatu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus mencari sesuatu yang jauh lebih penting lagi. Kehidupan kita, itu yang penting. Dan kita sebagai anggota rombongan kehidupan, kita mempunyai tugas untuk membawa kehidupan itu kepada orang-orang lain. Bersikaplah ramah, bersikaplah lemah lembut, bersikaplah yang jujur, bersikaplah yang adil terhadap orang-orang lain. Nah di situ kita menjadi rasul yang mewartakan kehidupan. Waktu bulan Juli di kampung, setelah acara di kampung, saya diminta malam-malam untuk pergi misa ke satu kampung. Naik truk pergi misa malam-malam. Lalu kemudian habis misa pulang, besok orang tanya, ada mama-mama di kampung yang tanya, kemarin kamu misa di mana? Sos, tadi malam saya misa di kampung sana. Wah, kamu pergi berani sekali. Kenapa? Di kampung itu banyak orang-orang yang jahat. Orang-orangnya itu suka itu guna-gunain orang. Saya bilang saya tidak diguna-gunai juga. Kalau guna juga mungkin tidak akan kena saya. Saya cuma ketawa. Jadi itu. Kita juga hidup tadi di dalam bacaan pertama dikatakan kita inilah adalah satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota.
Maka satu tubuh ini, mari kita juga mau mengatakan bahwa mata tidak bisa mengatakan kepada kaki engkau tidak ada guna, tangan tidak bisa mengatakan kepada mulut bahwa kamu tidak ada guna. Kita semua saling melengkapi satu sama lain, dan kita saling membutuhkan satu sama lain sebagai satu tubuh. Nah, karena itu janganlah masa tangan ini kok mau menyakiti itu pahanya atau dari tadi sakit dong, tubuh pangkat orang lain, aduh sakit. Nah, ini jangan menyakiti tubuh sendiri, ya, jangan menyakiti. Maka kita juga sebagai satu tubuh dengan banyak anggota, kita berusaha juga untuk memberikan hidup yang baik kepada orang lain, tidak menyakiti, tidak membenci, tidak menaruh dendam, tidak berbuat kurang ajar kepada orang-orang lain. Kita mau bersikap baik dan mau supaya orang lain juga hidupnya juga bahagia, hidupnya senang, maka kita harus saling berbagi kehidupan ini. Kita saling meneguhkan, saling menguatkan, saling juga mendukung satu sama lain. Amin. Amin. Itu mulai hakik wakil darah puno wakil kedakam lawan nade aneh nade tanah kan itu menggay. Nah itu orang kadang-kadang udah tidak ada salah, tapi kita tuding mereka sebagai orang yang bersalah. Itu kita meracuni orang, kita membunuh mereka. Kalau sungguh-sungguh mau menjadi rasul kehidupan, mari berbuatlah yang baik, yang benar kepada sesama kita, saling menghargai, saling menghormati. Kita seringkali itu sukuismenya itu kuat sekali. Kamu suku apa? Suku Tolok. Kamu orang lain. Kamu suku apa? Kami suku Nama. Oh, kami lain lagi. Kamu suku apa? Suku Koban. Oh, Koban. Kamu lain juga. Waktu saya omong itu bisa beberapa hari di Cilangkap di dekat Pondok Rangun, saya bilang ada satu bapak yang meninggal itu di namanya di Cipayung itu namanya Gabriel Koban. Bapak itu bukan Koban, itu Kaban. Kalau Kaban berarti orang Batak gitu. Saya bilang saya tahu itu Koban, itu saudara saya. Oh, karena itu suku-suku ini yang memang tidak mau membedakan, mempertahankan diri. Kami lebih baik daripada kamu. Kamu itu kurang baik daripada kami. Jadi kita sudah membuat sekat-sekat, kita mulai memisah-misahkan dengan akhirnya apa? Pikiran kita tentang orang lain itu negatif semata-mata. Amin. Amin. Itu yang amin, itu yang paling betul. Inilah kehidupan. Orang lagi sakit tidak pernah kita tengok. Orang yang membutuhkan mungkin diantar ke rumah sakit, kita tidak pusing. Orang yang hanya perlu dimandikan juga kadang-kadang kita tidak mandikan. Ya, ini kalau sakit dalam rumah ya. Nah itu. Oma sudah 83 tahun. Pakai pampers. Cucu-cucunya itu tiap hari pegang HP. Ketahuan pampersnya itu sampai yang kering-kering itu, sampai kering itu coba. Nah itu. Seringkali orang bersikap pada orang tua-tua itu seperti itu. Saya juga takut dengan apa saya sudah jadi orang tua jempol itu. Masih ada orang yang mandikan saya. Begitu. Jadi memberi perhatian, memberikan dukungan, sikap yang positif, itulah yang akan menghidupkan orang-orang lain. Orang juga rasa bahagia, orang juga rasa senang. Tapi kalau masih ada sikap-sikap mulai keluar dari gang, lihatnya, oh itu orang yang tidak senang, yang harusnya dia lurus tapi dia belok lagi. Karena apa? Karena musuhnya itu. Dan itu di Cipayung sini banyak sekali lorong-lorong dan lain-lain. Banyak. Jadi sering kali kesempatan orang itu luput mencari keselamatan dirinya sendiri. Ya, tidak ingat bahwa kita pernah salah paham dengan orang itu. Ya, begitu ketemu atau buang muka atau kalau belum muncul di gang, kita belok cari gang masing-masing. Seperti tikus ketika ketemu kucing dia cari lorong dan sendiri. Ini semoga jangan terjadi. Ingat, kita semua satu tubuh yang terdiri dari banyak anggota, dan setiap anggota itu penting harus juga saling memperhatikan, saling melayani satu sama lain, saling menghidupkan. Kita tidak hanya menghidupkan orang dengan makanan,
tetapi juga dengan sapaan, dengan senyuman, ya, itu. Dengan semangat yang kita berikan kepada orang lain. Ini kakaknya Bapak Gabriel itu sudah 83 tahun. Masih hidup dan semangat. Menyanyi juga suaranya masih merdu. Semangat muda ini. Tapi jangan salah gunakan semangat muda ini. Harus hidup kalau diberi masukan hiduplah yang benar, hiduplah yang baik. Jadi kita perlu menyadari semuanya ini, bahwa kita ini adalah rombongan kehidupan, sebagaimana Allah adalah pemberi kehidupan kepada orang mati, kepada orang yang hilang, domba yang hilang, anak yang hilang, dicari dan ditemukan. Bahkan waktu anak hilang itu kembali ke rumah bapaknya dan kakak sulungnya baru pulang, dia mengatakan apa? Mari kita berpesta, mari kita bersuka cita, karena adikmu yang sudah mati hidup kembali. Bapak mau memberikan kehidupan kepada anak yang sudah hilang, anak yang sudah mati. Itulah saudara-saudara terkasih, mari kita semua berusaha untuk meneruskan rahmat anugerah kehidupan yang kita terima dari Tuhan. Kita lakukan, kita teruskan kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putra yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Bapa di surga. Bagi almarhum Bapak Gabriel Olakoban, ya Tuhan Yesus Kristus penyelamat dunia, kami mempercayakan kepadamu arwah Bapak Gabriel Olakoban yang meninggal 7 hari yang lalu. Sudilah menerima Bapak Gabriel Olakoban dalam sukacita kerajaan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi keluarga yang ditinggalkan, ya Bapa, tolonglah mereka semua supaya saling mendukung, saling memberi kekuatan dan penghiburan. Semoga kenangan akan masa hidup almarhum Bapak Gabriel Olakoban akan selalu tersimpan dalam hati dan menunggu kepercayaan mereka akan bimbingan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah Engkau pilih, yaitu Bapak Suci Paus Fransiskus, para uskup, para imam, frater, dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayan-Mu yang setia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Untuk orang yang sakit, Yesus, dalam hidupmu, Engkau telah membuat banyak mukjizat dan menyembuhkan orang sakit. Maka lihatlah ya Tuhan, umat-Mu yang sedang menderita karena sakit. Jamahlah mereka ya Tuhan dengan tangan kasih-Mu. Berilah mereka kesabaran dan ketabahan. Limpahkanlah keringanan dan kehiburan, serta kekuatan bagi mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi yang hadir, bagi kita semua yang berhimpun di sini, beserta keluarga masing-masing, ya Bapa, jadikanlah kami alat-Mu dan menciptakan kerukunan dan penghiburan, serta menjadi pembawa damai-Mu. Jauhkanlah kami semua dari kemalangan, serta berkatilah hidup, pekerjaan, dan pelayanan kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa juga untuk para leluhur, kakek, nenek, orang tua, sama saudara kita yang sudah mendahului kita. Semoga mereka diberikan kebahagiaan abadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami
memanjatkan doa-doa ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur nomor 992. Berdoalah supaya persembahan kita ini diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima dengan Tuhan dan Selamat kita serta seluruh umat yang Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, Putramu telah memberikan dirinya kepada kami sebagai roti yang menghidupkan dan mencurahkan darahnya sebagai minuman yang menyelamatkan. Kasihanilah dan selamatkanlah hamba-Mu, Bapak Gabriel Koban, berkat kurban Kristus yang kami rayakan ini, sebab Kristuslah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah Maha Kuasa yang kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah keselamatan dunia, kehidupan umat manusia, kebangkitan orang mati. Dengan pengantaraan Kristus itu, bala malaikat yang bersukacita di hadapanmu dalam keabadian menyembah keagungan. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus.
Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadanya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Selamat dunia, selamatkan karena melalui salib dan kebangkitanmu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Bapak Gabriel Olakoban, yang sudah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah dia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita nyanyikan lagu Bapa. Kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu,
segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita saling memberikan salam. Anak domba Allah, anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. anak domba Allah. Yang menghapus dosa dunia, berikanlah kami. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas menghadap kepada saya, tetapi bersabar saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Kristus, Engkaulah kehidupan dan kebangkitan kami. Engkau telah menyerahkan diri untuk kami dan bangkit dengan mulia. Kami berdoa untuk Bapak Gabriel Olah Koban yang sudah berpulang. Ia telah dibersihkan oleh wafat dan kebangkitan. Semoga ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih untuk Pater Totek yang telah mempersembahkan Ekaristi Kudus untuk keselamatan jiwa orang tua kami Bapak Gabriel Olah Koban. Dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya buat umat Allah Ina Ahmad Tua Mago, Kakak Waji Opung Makin yang turut hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini untuk mendoakan orang tua kami. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kami mohon jangan pulang dulu, karena keluarga telah menyiapkan hidangan untuk kita santap bersama. Maka kami mohon semoga Bapak Ibu tidak beranjak dari tempat ini, dan mari kita berdoa untuk makanan dan minuman, dan nanti Pater kami mohon berkat untuk makanan dan minuman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, cinta-Mu begitu besar bagi kami semua, terutama di dalam kehidupan kami. Malam ini Engkau mempersatukan kami semua dalam perjamuan Ekaristi bersama dengan orang tua kami, almarhum Bapak Gabriel Olah Koban.
Dalam perayaan syukur ini kami sungguh merasakan kebaikan dan cinta kasih yang kami alami bersama dalam perayaan Ekaristi ini. Kami telah dikuatkan dengan sabdamu dan juga dengan tubuh dan darah putramu sendiri yang kami sambut sebagai kekuatan dalam kehidupan iman kami. Dalam kebersamaan kami sebagai satu keluarga, kami juga ingin mensyukuri hidup kami dengan makan bersama. Maka kami mohon berkatilah makanan dan minuman, berkatilah keluarga kami yang telah menyiapkan hidangan ini, dan juga sanak saudara siapapun yang masih dalam perjuangan untuk memperoleh rezeki bagi hidupnya. Kiranya dengan perjamuan-Mu yang indah ini, kelak kami boleh mengalaminya dalam kerajaan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Maka kini kami mohon berkat dan cinta-Mu lewat tangan imam kami. Tuhan bersamamu Dan semoga kita semua dan juga makanan yang akan kita santap menjadi berkat dan kekuatan bagi kita semua, serta juga bagi orang-orang yang berkekurangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. selamat malam dan selamat malam.